Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Ibu Waka Kurikulum SMA 1 Batu Layar, Ibu Sri Haryati. Beliau adalah guru biologi di sini. Beliau adalah teman sejawat saya di sekolah ini dan akan saya libatkan di dalam proses wawancara eksplorasi masalah yang merupakan tugas PPG tahun 2022. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya, kesediaannya untuk saya wawancarai. Ya, kita langsung saja kepada eksplor masalahnya. Ya. Ada beberapa masalah yang saya gali berhubungan dengan yang pertama, motivasi belajar siswa. Jadi kalau kita lihat motivasi belajar siswa kita sendiri di sini, apakah menurut Ibu sudah masih rendahkah ataukah cukup atau seperti apa motivasi belajar siswa kita di sini? Seperti kita ketahui bersama, ini karakter anak kita beda-beda, perangkatannya beda-beda. Kalau yang saya lihat selama ini untuk yang kelas tinggi itu menurut saya ya, motivasi belajarnya masih tergolong rendah. Tetapi kalau yang anak yang baru, yang kita katakan baru masuk ini anak kelas 10 ini, saya lihat motivasi belajarnya cukup tinggi karena ketika kita memberikan suatu permasalahan yang sederhana, mereka antusias untuk menyelesaikannya. Beda dengan kakak kelas yang sebelumnya. Kira-kira menurut Ibu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi belajar itu? Karena ini banyak faktor penyebab motivasi belajar anak kita ini rendah. Banyak sekali faktor. Bisa jadi ini ada dua faktor kemungkinan ya, faktor internal dan faktor eksternal. Yang paling mendasar menurut saya itu adalah faktor eksternal. Eksternal yang berasal dari temannya bermain di luar atau lingkungan keluarganya, yang dimana kita ketahui anak-anak kita ini kan sumbernya atau tempat tinggal mereka adalah pinggiran kota atau khususnya daerah pesisir yang kadar kepedulian orang tuanya sangat rendah. Jadi mereka lebih banyak bergaul sama teman-temannya sehingga mungkin minat belajarnya itu sangat kurang. Kemudian internal sendiri, anak-anak di sini motivasi belajarnya karena saya rasa kurangnya literasi. Anak-anak ini sangat-sangat kurang literasinya. Jadi karena kurang literasi, jadi menurut saya ya menyebabkan motivasi belajar mereka rendah dan tujuannya mungkin juga tujuan cita-cita mereka itu mereka tidak menentukan cita-cita itu seperti apa. Mungkin di benak mereka yang penting saya dapat ijazah, itu mungkin rata-rata anak-anak kita yang kelas tinggi. Beda mungkin dengan anak-anak kita yang kelas rendah yang berarti cita-cita itu juga mempengaruhi motivasi anak. Sangat mempengaruhi, karena kalau cita-cita kita sudah tempatkan atau itu kita katakan cita-cita itu adalah tujuan akhir kan. Kalau tujuan akhir kita sudah buat, pasti langkah-langkah untuk menuju ke arah sana kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Nah, beda anak kita ini masih cita-citanya masih rancu. Ketika kita tanya aja, kadang mereka masih ada yang bingung apa cita-citanya. Bagaimana dengan tingkat pendidikan orang tua, Bu? Apakah menurut Ibu juga masuk ke dalam faktor penentu motivasi belajar siswa itu tinggi atau rendahnya? Sangat mempengaruhi, karena kepedulian seorang tua kepada anak itu sangat penting. Nah, kalau orang tuanya pendidikannya rendah, kayaknya peduli pengetahuannya tentang pendidikan sampai dukungan kepada anak itu saya rasa sangat kurang. Rata-rata anak-anak di sini kan orang tuanya paling tamatan SD atau tamatan SMP, yang ketika menyerahkan anaknya sudah plek, ini anak saya sekolah di sini tanpa dibarengi dengan pembimbingan. Jadi sangat penting. Beda halnya kalau orang tuanya pendidikan tinggi atau minimal dari SMA, pola pikirnya berbeda. Anak itu akan ditemani, akan diajak rembuk bersama bagaimana menghadapi supaya dia bisa belajar dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah dia tentukan, yaitu cita-citanya. Kemudian berbicara masalah motivasi, ada istilah anak broken home. Menurut Ibu seperti apa sih broken home itu? Sejauh mana broken home bisa mempengaruhi motivasi anak untuk sekolah belajar? Iya. Ini masalah broken home, ini masalah psikologis ya. Beda-beda anak, beda-beda karakter, beda-beda cara penanganan. Nah, kalau yang saya lihat ini tergantung karakternya juga.
ada anak kita yang broken home-nya itu dia jadikan sebagai motivasi, ada juga yang broken home itu yang menyebabkan proses pembelajarannya menjadi down. Kalau kita katakan berlebihan, tidak juga, karena faktor psikologis. Kalau yang berasal dari keluarga dalam artian yang memiliki latar belakang agama yang lumayan tebal, maka dia akan menghadapi broken home ini dengan bijaksana. Bisa dia libatkan Tuhan di sini. Jadi dia bisa mengatasi masalah walaupun mungkin ada imbasnya ke pembelajaran itu menurunnya tingkat pembelajaran. Tetapi ada anak kita yang memang dari kecil itu sudah mengalami itu semacam traumatis untuk mereka yang menyebabkan minat dan motivasi belajar mereka sangat rendah, yang kadang malas-malasan, kadang sering ngantuk dan lain sebagainya. Berbicara tentang minat belajar Bu ya, minat belajar siswa itu juga faktornya kan banyak ya. Ya, ada faktor internal, faktor eksternal juga. Apakah jumlah teman di dalam satu kelas atau dalam satu sekolah, katakan saja sekolah kecil dengan sekolah besar, itu juga mempengaruhi minat anak-anak untuk belajar? Saya rasa itu tidak berpengaruh signifikan. Karena pada dasarnya minat belajar itu sebenarnya dari diri kita pribadi dan dukungan lingkungan Bapak Ibu guru, dan di rumah jelas dukungan dari orang tua. Nah, kita di sini anak-anak kita yang mendukung mereka untuk maju itu hanya satu pihak, yaitu pihak guru saja, tanpa didukung oleh dukungan dari orang tua. Karena kita ketahui anak-anak kita ini orang tuanya sangat-sangat semacam tidak peduli dengan pendidikan anak mereka. Yang penting anaknya sekolah sudah, terserah dia mau masuk mau enggak. Nah itu mungkin PR bagi kita juga, bagaimana pendekatan kita terhadap orang tua supaya orang tua ini juga ikut andil dalam proses pendidikan anaknya. Saya kembangkan lagi Bu ya masalahnya kepada kemampuan numerasi anak. Nah, kita kan mapel IPA ini kan cukup menjadi momok bagi anak-anak kan ya, karena matematika itu sendiri kan masuk ke dalam semua mapel IPA ya, kimia iya, fisika apalagi, biologi juga ada gitu kan. Menurut Ibu seperti apa sih numerasi anak-anak kita di sini? Kalau kita berbicara jujur, rata-rata numerasi anak kita ini tergolong rendah ya, bisa saya katakan demikian. Kenapa? Karena untuk penyelesaian suatu masalah yang ada angka-angkanya, anak-anak kita kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berarti kemampuan matematika dasarnya yang rendah. Ya, matematika dasarnya ini PR kita juga, berarti kita harus saling bahu-membahu bagaimana mengubah pola pikir anak supaya pemahaman matematika dasarnya ini bisa kita dongkrak untuk naik, supaya proses pembelajaran kedepannya baik numerasi maupun literasinya bisa terangkat juga. Apakah perlu dilakukan kerjasama dengan guru matematika dalam hal pendongkrakan numerasi, misalnya kita adakan bimbingan khusus bagi anak-anak yang numerasinya rendah itu? Apakah perlu? Boleh, itu sangat bagus dan sangat penting sebenarnya, karena kita terutama mata pelajaran IPA ya sangat-sangat mutlak membutuhkan materi matematika tersebut, ya kan? Misalkan di kimia jelas membutuhkan atau pasti melibatkan matematika, kimia juga, fisika juga, biologi juga ada materi tersebut, terutama di kelas 3 yang sangat-sangat butuh namanya angka ya, matematika untuk pembelajaran numerasi, supaya anak-anak kita ini paham lah. Kayaknya butuh pembimbingan khusus atau semacam les ya untuk anak-anak kita. Nah, sekarang kalau kita adakan lah, katakanlah kita adakan les ini khusus untuk anak-anak yang tingkat matematikanya rendah, itu kan berarti ada hubungannya dengan kemauan guru matematika atau keikhlasannya untuk menyisihkan waktu lebihnya di luar kewajibannya sendiri. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang itu? Ya, jam wajib matematika teman di sini kan sudah banyak. Tetapi kalau misalkan kita ajak Bapak Ibu guru yang wajar matematika untuk memberikan les tambahan atau bimbingan
supaya anak-anak kita lebih paham numerasi itu seperti apa, saya rasa mereka akan menerima dengan lapang dada, karena ini juga demi kepentingan bersama, karena tujuan akhir kita di sini kan anak-anak tuh bisa mampu. Nah kalau usaha awal aja kita tidak mau, bagaimana anak mau berhasil kan? Saya rasa teman-teman kita di sini selalu siap pembimbingan untuk anak-anak kita. Oke, literasi itu kan hubungannya besar sekali dengan perpustakaan, Bu ya. Nah, kalau yang Ibu lihat sejauh ini bagaimana siswa kita di sekolah, apakah tingkat kunjungan perpustakaannya tinggi atau minatnya ke perpustakaannya seperti apa? Kalau saya melihat dan berdasarkan fakta dan data yang ada di perpus, minat literasi atau kunjungan perpus di sekolah kita tergolong rendah. Karena dalam satu hari itu hanya beberapa siswa yang berkunjung, dan kalaupun berkunjung paling mereka hanya mencari buku-buku yang bahan cerita. Kalau yang buku-buku yang dalam artian ada kaitannya dengan pembelajaran khusus, misalkan pelajaran IPA, biologi, kimia, dan fisika itu sangat jarang. Mereka paling yang fiksi yang dicari, bukan yang non fiksi. Jadi kayaknya butuh lagi kita ajak kebersamaan mereka untuk lebih menekuni ya mungkin ya, atau untuk menyukai lebih sering berkunjung ke perpustakaan. Kalau dikatakan rendah, Bu, di sini kira-kira nih menurut Ibu apa sih penyebabnya kunjungan siswa itu rendah ke perpustakaan? Kalau rendah ya pertama mungkin waktu istirahat mungkin yang kurang kan, anak-anak cenderung lapar, pas jam istirahat pasti lebih mementingkan makan dulu karena takut kelaparan dan takut mungkin lemes di jam pelajaran berikutnya. Yang kedua, karena mungkin jumlah buku kita yang belum variatif dan jumlahnya masih terbatas. Berarti di sini kita ada PR, mungkin perlu penambahan jumlah buku. Yang ketiga, bisa jadi mungkin pada saat anak-anak mau masuk ke perpustakaan, petugasnya sedang izin keluar, atau sebaliknya ketika petugas ada dan perpustakaan sudah dibuka, anak-anak sudah masuk ke dalam kelas pembelajaran. Jadi itu beberapa hal yang mungkin menyebabkan jumlah pengunjung perpustakaan cenderung sedikit dibandingkan sebelumnya. Apakah ada pengaruhnya gadget ini atau Google lah di dalam hal pencarian data, pencarian informasi terhadap rendahnya kunjungan siswa ini? Sangat. Kita sangat senang dengan majunya iptek ini sebenarnya. Dengan adanya gadget ini kan anak-anak bisa mencari semuanya di sana. Tetapi cenderung anak-anak sekarang, terutama anak-anak kita, gadget ini bukan dipakai untuk pembelajaran, malah cenderung untuk main game, bermain. Padahal literasi memang tidak harus di perpustakaan kan, di gadget juga bisa, tetapi anak kita menyalahgunakan. Dalam artian yang diambil adalah sisi negatifnya saja tanpa mengedepankan sisi positifnya, yaitu pembelajaran dan lain sebagainya. Sangat-sangat perlu kita perlu ditekankan lagi supaya ada pembatasan penggunaan gadget untuk kepentingan anak-anak. Oke, berarti apakah dianggap lebih positifkah atau lebih negatifkah jika sekolah menyediakan layanan wifi yang bisa diakses anak-anak di sekolah? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kita berbicara sisi negatif dulu ya. Kalau kita ambil sisi negatifnya, wifi sekolah ini sangat-sangat dalam arti mengecewakan untuk pendidikan. Kenapa? Anak-anak kita rajin masuk pagi datang, tetapi begitu masuk ke lingkungan sekolah, dia bisa mengakses wifi, yang diakses pertama kali itu adalah game atau YouTube, yang menyebabkan nanti dia lebih asik nonton game atau bermain game dan nonton YouTube, sehingga lupa untuk mencari materi pembelajaran yang akan dia pelajari hari itu. Itu negatifnya. Positifnya, untuk anak-anak ketika kita butuh materi pembelajaran yang mungkin tidak ada di sumber belajar yang sudah ada, bisa kita arahkan anak untuk mencari googling di Mbah Google dan sebagainya. Itu sangat mendukung. Atau misalkan untuk pemecahan masalah yang lain, atau yang jelas
untuk sebagai sumber belajar alternatif untuk anak-anak. Penting juga, berarti ada dua sisi mata pisau, sisi negatif dan sisi positif. Nah ini bagaimana cara kita supaya negatif ini bisa kita minimalisir dengan sisi positifnya. Semoga kita bersama-sama bisa mengatasi ini. Ya, amin, amin semoga. Oke, saya kembangkan ke masalah bullying ini Bu ya. Di bullying ini kan sangat menjadi momok lah untuk anak-anak sekolah di semua jenjang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang bullying di sekolah itu? Bullying memang akan berdampak negatif untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak itu tidak memiliki karakter. Kalau anak-anak yang memiliki karakter, bullying itu sih sebenarnya nggak masalah. Bullying itu malah bisa menjadi motivasi untuk anak itu bangkit. Mungkin boleh saya Contohnya menyontohkan untuk diri saya sendiri, pada diri saya sendiri. Saya di jenjang sekolah rendah sampai saya SMP itu saya tetap dibully. Karena saya sampai hari ini, sampai saya menjadi guru, ini masih belum lancar menghurufkan satu huruf yaitu L. Tapi bulian itu saya anggap adalah cambuk untuk saya, bagaimana saya maju. Ini loh saya, walaupun saya tidak bisa melepaskan huruf R, tapi saya berbuat sesuatu, saya bisa membuktikan sesuatu. Jadi bisa saya simpulkan bullying itu tidak berdampak negatif untuk diri saya. Nah ini pula yang seharusnya kita tularkan ke anak-anak, sehingga saya kalau masuk ke kelas ke anak-anak itu saya tekankan, jangan jadikan bullying itu sebagai momok sehingga menyebabkan kalian down untuk belajar. Jadikan itu sebagai motivasi untuk kalian bangkit. Karena bukti nih, ketika saya dibully sama teman-teman saya di waktu sekolah dulu, saya buktikan dengan belajar. Yang bully itu malah berhenti, malah mendekat, merangkul saya, minta dibimbing dalam pembelajaran. Jadi kan tergantung pribadi itu bagaimana mengatasinya. Apakah karakternya kuat atau tidak. Ini mungkin erat kaitannya dengan nanti karakter pelajar Pancasila. Kalau anak-anak yang berkarakter, masalah apapun itu bisa terselesaikan dengan baik. Bullying itu sepele sebenarnya bisa disiasati. Ya, disiasati bagaimana. Iya. Kemudian saya kembangkan ke masalah permasalahan anak ini. Sebagian besar kan anak kita di sini ada yang bekerja membantu orang tuanya, kadang bekerja malam, sampai efeknya mungkin di kelas mengantuk atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu kan salah satu masalah juga, Bu ya. Nah, bagaimana tuh menurut Ibu dengan masalah yang seperti itu? Kita tidak bisa menutup mata ya, karena latar belakang kehidupan anak-anak kita ini berasal dari keluarga menengah ke bawah. Hampir tidak ada yang menengah ke atas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau bahkan untuk membeli kebutuhan sekolah, memang mereka harus ikut andil, ikut membantu orang tuanya, entah jualan, entah mungkin ikut kerja di ladang dan lain sebagainya. Nah, tetapi dampaknya untuk anak memang seperti yang Ibu tadi katakan, anak cenderung ngantuk di kelas atau yang jelas jadi tidak bersemangat. Alternatif kita atau cara menurut saya ini mengatasinya, mungkin kita memberikan bimbingan ke anak yang mengalami permasalahan tadi, bimbingan di mana kekurangannya tersebut. Misalkan ketika dia mengantuk dalam artian tidak konsentrasi ikut pembelajaran, misalkan saja pembelajaran biologi, yaitu mata pelajaran yang saya ampuh, kita panggil anaknya mungkin nanti di luar jam pembelajaran, kita kasih bimbingan khusus, atau mungkin kita datangi orang tuanya, bagaimana mensiasati supaya anak ini bolehlah membantu tapi dibatasi, jangan sampai melebihi kapasitas atau jangan sampai tengah malam. Jadi ketika waktunya istirahat ya istirahat, ketika waktunya belajar ya belajar, ketika waktu ini membantu orang tua ya membantu orang tua. Yang jelas bagaimana kita arahkan anak ini bagaimana memanage waktunya dengan tepat dan baik. Berarti manajemen waktu. Iya, manajemen waktunya. Jangan sampai kebablasan. Iya. Karena dilihat menghasilkan uang,
Jadi anak kelolosan saja kerja sehingga lupa akan tugas pokoknya sebagai pelajar. Bukankah itu nanti juga bisa menimbulkan paradigma di anak-anak tentang pola hidup materialistis itu? Bisa tidak? Jadi hanya uang saja yang ditonjolkan, yang penting dapat uang gitu. Nah, sekolah nomor 2, bisa tidak paradigma yang begitu nanti muncul? Bisa saja, kalau ini di paradigma di anak ya, bisa saja muncul hal seperti itu. Karena kalau kita merunut kembali latar belakang orang tua mereka atau latar belakang kehidupan mereka di lingkungan keluarga, karena berasal dari keluarga yang bisa kita katakan kurang mampu, pasti mereka identik uang tersebut sangat-sangat mereka butuhkan. Jadi bisa saja muncul paradigma tersebut. Nah ini jadi PR kita juga, bagaimana meminimalisasi paradigma seperti itu. Berarti kita juga sekolah harus ikut masuk juga kepada orang tuanya, mencerahkan, memberikan motivasi pengarahan orang tuanya, mungkin karena ketidaktahuan mungkin bisa seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Mungkin dengan cara kita undang, mungkin wali kelas kan kita punya di kelas-kelas itu kan ada wali kelasnya, mungkin wali kelas bisa mengundang bapak ibu wali murid, kemudian kita duduk bersama untuk membahas permasalahan anak kita, terutama pembahasan segala hal sih sebenarnya, tidak hanya bahasan mengenai materi tersebut. Bisa kita bicarakan permasalahan secara umum, permasalahan anak kita ketika berada di sekolah ataupun di luar sekolah juga bisa diangkat. Baik Bu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Sri Haryati, teman sejawat saya, mengampu mata pelajaran biologi, yang di sini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Semoga wawancara saya bisa bermanfaat dan bisa memberikan hasil yang baik pada PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.